Wes lah. Boten. Pak, ngapunten e. Bocor. Jagang ya, Mas. Iki channelnya Gending Desa. Oh, Gending Desa. Heeh. Subscriber 7.220. Wow. Sing ndelok 20. Mantap. 20 apa? 20 wong. Masih ekspektasine lah ora berlebih aku kok didelok wong 1000 ngono kan bahaya sih. Oh, subscribe 7.000 ya. Nek iki subscribe tenanan 7.000. Nek short sing ndelok iso 5.000 iso. Oke ya. Oke, halo dulur-dulur. Jumpa lagi dengan Den Hasan di sini di podcast Ngobrol Sana Ngobrol Sini. Kali ini dengan seseorang yang luar biasa dan biasa di luar. Nah, ini podcast disenggai ya. Nah, ini kita sudah bersama Mas Sugi, ya Mas. Namanya Mas sinten Mas? Mas Sugi. Mas Sugi. Panjangnya Mas Sugi. Mas Sugi Al Obama. Loh, ngondi? Aja mresek. Ora apa-apa deh, mulai. Ini di belakang layar ini teman-teman murid-muridnya Mas Sugi udah pada pulang, tapi enggak apa-apa, kita minta waktunya barang sebentar Mas Sugi ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol Mas Sugi mengenai tentang apa ya, aktivitas ini kan channelnya tadi Gending Desa gitu. Kita akan mengulik pertama Mas Sugi lahir di kota apa lahir di desa ya? Apa? Lahir di desa apa di kota? Oh. Umumnya itu anak-anak seusia saya itu lahirnya semuanya di desa. Di desa ya. Jadi wong desa nyel ya. Wong desa nyelempet. Dan apa sekarang beliau banyak bergiat di dunia kesenian, terutamanya di seni tradisional. Apa Mas sekarang di dunia kesenian tradisional apa yang sedang digeluti? Yang sedang saya geluti itu karawitan sama pedalangan. Karawitan dan pedalangan. Oh iya. Nah ini ngomong-ngomong pedalangan. Sejak kapan jenengan kemudian apa namanya tertarik? Oh iya, tertarik. Dengan kan yang saya tahu dulu jenengan teater ya, gitu kan teater, ya. Betul. Teater. Nah iya itu gara-gara teater itu sebenarnya. Dulu itu saya itu di kampus ada garapan wayang, garapan teater, cuma naskahnya itu naskah wayang. Dari itu kok saya tertarik untuk yang digarap kok tidak sesuai dengan apa yang yang minimal pernah saya dengar itu ya. Ya. Nah, istilah bahasa sekarang itu pakemnya. Saya mau mendalami wayangnya dari segi pakem. Suatu ketika nanti bisa sebagai pedoman untuk membuat naskah gitu. Awalnya naskah teater. Nah dari pendalaman itu kok malah saya jadi tertarik, terus ikut belajar di istilahnya bukan sanggar ya, sama dalang sepuh Jepara, namanya Pak Haji Muntohar Bawu. Itu malah saya tertarik terus terjerumus dalam dunia pedalangan. Oh, justru malah latihan dalangnya itu di kuliah ya malah. Pas waktu kuliah. Pas waktu kuliah ya. 2010. Tidak di waktu MA. Ya sudah kuliah. Ya itu gara-gara ada garapan wayang, dan garapan wayang itu kok sepertinya dari segi cerita kok tidak sesuai apa yang pernah saya dengar tentang cerita wayangnya gitu. Terus saya berusaha mendalami untuk nanti suatu ketika kalau ada garapan yang model itu saya sudah punya pijakan pakem. Dari segi wayang. Tapi secara garis keturunan itu kalau Mas Sugi ada nggak, maksudnya memang ada darah dalang nggak? Dulu katanya, saya kan enggak menangi bapak saya ya. Dulu katanya bapak saya itu dalang, tapi dalang wayang orang. Wayang orang Jepara dulu ada.
Terus bapak angkat itu pemain musik apa pengrawitnya bapak angkat. Jadi telinga itu sudah apa ya, sudah. Tapi di waktu kecil tidak mengalami secara langsung. Tidak belajar langsung kepada bapak, tidak. Cuma waktu itu kan dulu kan saya di rumah kan ikut bapak angkat. Nah, bapak angkat itu setiap main mesti saya diajak. Karena setiap pagi otomatis pulangnya kan sampai pagi. Kalau sampai pagi karena ibu saya itu ke pasar, jadi saya tidak ada yang jaga di rumah, terus akhirnya diajak. Gitu. Jadi sekarang sudah ketahuan ya, artinya memang dari kecil jenengan ini sudah dekat dengan tradisi lah ya, dengan gamelan lah ya. Tapi itu kan sempat terputus ketika Mas, SD, tapi sudah usia besar itu sekitar kelas 3 remaja lah ya. Nah, remaja itu terputus karena ya tidak ada yang mengarahkan itu. Tidak ada ruang. Terus akhirnya kesenian yang paling terdekat kegiatan yang paling dekat dengan kesenian ya cuma teater. Tapi kan itu semacam kayak intuisi, ya, ada resonansi masa lalu yang kemudian nyambung ketika jenengan mendapatkan kesempatan di kampus misal langsung ada nyambung gitu ya. Jadi dulu pernah gitu. Jadi ya gampang gitu. Akhirnya malah mendalami. Dari situ harapan Pak Muntuar mengajari itu ya bukan sekedar sebagai ilmu, tapi nanti bisa dimanfaatkan minimal menjadi dalang. Itu dari 2010 latihan. 2010 itu lepas tang nikahi Mas Amin Sururi 2014. Berarti sekitar 4 tahun. Nah, menurut Mas Sugi itu kalau latihan dalang itu dimulai dari usia berapa dan ada usia terlambat nggak? Misal saya nih, saya pengen belajar dalang, itu masih bisa ganduli Mas. Sebenarnya untuk segala ilmu sih bisa saja ya, segala usia bisa ya. Mulai entah umur 50 tahun baru belajar pun bisa, saya kira bisa. Karena itu kan ilmu keterampilan sih, bukan ilmu itu ilmu yang masih bisa dilatih gitu. Siapapun bisa. Jenengan usia kuliah, akhirnya 4 tahun bisa dalang dan alat musik semuanya. Nah, alat musik saya latihan mulai tahun 2012. Jadi telat. Karena kata Pak Muntuar itu, kalau pengen dalang harus bisa nabuh. Harus tahu teknik menabuh. Harus tahu patokan tabuh. Nah, saya belajar juga tuh. Mau tidak mau kan terus karena suka dengan musik juga kan. Akhirnya sekarang brandnya Mas Sugi menjadi pelaku seni tradisi. Padahal dulu seni modern. Seni modern ya, teater gitu. Nah, dari situ Mas Sugi kemudian melatih. Betul. Melatih kemana-mana. Itu awalnya itu melatih pertama kali itu tahun 2018. Saya dimintai temen untuk melatih di SMK Negeri 1 Kedung itu untuk melatih karawitan. Dulu awalnya bukan karawitan, namanya tongtek di sana. Tongtek ekstra sekolah kok tongtek gitu. Terus tapi tidak apa-apalah kanggo pijakan gitu. Terus semakin lama kok sekolahan respon dengan itu, terus akhirnya pesertanya semakin banyak dan masuknya ke karawitan. Jadi sekarang full mereka tidak bermain tongtek lagi, tapi full bermain karawitan. Keren. Juga anak teater juga anak karawitan jadi satu. Nah, dari situ sekarang melatih berapa kelompok Mas sampean Mas? Kelihatannya sibuk sekali. Berapa kelompok ya? Karena untuk dari segi SMP itu 1, 2, 3 sekolahan SMP nek komunitas umum ada 1, terus SMK 1. Nah, selain menjadi pelaku kesenian, jenengan ini kan juga tugas pokok pengabdiannya kan mengajar di sekolah. Ya, guru. Nah, itu bagaimana cara membagi waktunya antara
mengajar, kemudian belum lagi melatih, setelah itu belum lagi nanti ada tanggapan, itu 24 jam Iya, itu. betul. Sebenarnya itu kan sudah ada waktu-waktunya sendiri-sendiri ya, jadi memang tinggal saja mengikuti waktunya saja. Nah, kalau kan tidak mungkin ekstra itu berbarengan dengan jam ngajar, otomatis setelah ngajar, nah, itu masih bisa, otomatis begitu. Kalau tanggapan itu otomatis malam, kan tidak mungkin pas jam Jam pelajaran, ngajar, ya. jadi masih aman. Kalau ada tanggapan untuk siang, Kak, biasanya kan apa itu sedekah bumi itu kadang siang. Itu memang saya tidak, saya memang fokus di sekolah. Komitmen awal memang di sekolahan gitu ya. Iya. Yang lain ekstra. Yang lain ekstra lah. Kalau memang tidak bisa, ya saya memang bilang saya tidak bisa, saya ngajar. Gitu. Saya tidak terus demi iki bayarannya gede iki gitu. Saya enggak. Saya memang sudah terikat kontrak dengan pribadi diri saya. Saya memang harus di sekolahan. Nah, saya melihat kiprah Mas Nugi ini kan luar biasa. Tadi melatih dan kemudian memunculkan anak-anak muda yang akhirnya gemar, senang kembali dan karya-karya dari basic wayang murni, wayang pakem lah. Wayang pakem kemudian dielaborasi dengan kesenian hari ini. Itu prosesnya gimana itu, Mas? Ya itu kan warna dari teater ya, Mas. Warna dari teater, dan teater itu kan istilahnya saya pelajari itu kan banyak hal yang itu sebenarnya berbeda dari hal yang lain. Contohnya kita harus berpikir di luar apa yang kita jalankan untuk memahami suatu hal yang lain. Nah, dari itu saya terapkan di suatu hal yang menurut kebanyakan orang kaku, dalam artian pakem itu kan kaku. Dan kalau kita terapkan dengan nilai-nilai teater yang bebas, itu bisa enggak lah gitu. Kira-kira hanya begitu saja. Mengelaborasikannya di situ. Ya. Dan hanya itu menarik. Iya, saya senang sekali untuk mengulik hal-hal yang dan dari anak muda yang tidak mengenal wayang, akhirnya dia mengenal wayang dari proses-proses yang begitu Mas Nugi lakukan itu ya. Kira-kira begitu enggak? Betul. Kalau enggak begitu mereka mungkin apa ya wayang gitu. Kayaknya seperti itu. Kalau dielaborasi dengan kekinian, mereka baru tahu, oh ini sebetulnya wayang. Misalnya kalau yang sepengetahuan saya kan mulai dari proses sandosa itu, sandosa, kemudian sendera tari yang bajuri yang main jadi ya itu judulnya Banuwati ya. Kemudian terakhir itu kemarin di Pak Gendro itu saya lupa judulnya adalah Kunti. Nah, ini juga menarik. Kenapa selalu memakai sudut pandang perempuan dalam setiap lakonnya kan gitu? Saya enggak tahu ya, perempuan itu selalu mengungkapkan apa yang bukan ada di hatinya. Saya dari cerita saya belajar itu dari cerita mereka, cerita Kunti, cerita dari sosok Kunti dan sosok Banuwati ya. Apa yang terungkap itu bukan apa yang dia inginkan. Oke. Apa wanita itu seperti itu ya? Gitu. Atau ini berkaitan dengan kehidupannya Mas Nugi yang perawan-perawan boleh lah ini nanti komen. Aduh, saya enggak tahu ya kenapa setiap wanita itu begitu. Di biografi yang dua tokoh yang saya angkat itu kenapa begitu ya mereka gitu. Selalu apa yang diungkapkan yang bisa dilihat mata itu berbeda dengan keinginan hatinya. Dan itu mereka bisa menjalani. Kalau psikologi orang pria kan tidak bisa ya. Pokoknya ini. Kalau perempuan kok bisa gitu. Dia bertahan bahkan seumur hidup mereka untuk tetap menyembunyikan apa yang mereka kehendaki. Sampean tertarik di situ ya, secara psikologi
kemudian ketegaran seorang perempuan dan oh Iya, iya. itu kan ada cerita utuh ya, kayak novel dari awal Iya. sampai akhir itu ada lah. Dari itu saya apa namanya, saya kulik tuh, kok perempuan ini tokoh ini kok begini ya ternyata. Terus saya juga bereferensi dari lagu gendingnya almarhum Mbah Narto Sabdo itu juga beliau mengulik tokoh itu ya sampai sedetail itu. Bahkan si Banwati waktu itu di dalam lagunya itu, di dalam gendingnya itu, namanya Gending Logondang itu, dia membayangkan suaminya itu yang datang itu, suaminya yang datang menghampiri itu bukan dia. Dan dia menjamu selayaknya istri menjamu suami, tapi yang dibayangannya bukan suaminya. Nah, itu berat sekali lah. Saya belajarnya dari situ, makanya saya tertarik. Kalau mungkin saya hanya belajar seni pedalangan mungkin tidak sampai segitu ya. Atau jangan-jangan sampai nikah takut seperti itu. Enggak, itu saya takut perempuan yang bersamamu dia menyembunyikan sesuatu sampai dia mati. Mohon maaf loh Mas Uki. Bukan, kalau itu kalau ini memang saya itu untuk dekat dengan wanita itu sangat kesulitan sebenarnya. Kalau hal ke arah hal yang serius itu saya itu bercanda itu, saya nggak usah ditanggapi serius itu. Ngowo kan, kayak waninan. Oke. Gitu kan ya. Nah, ini Mas, ini yang juga patut mungkin bisa menginspirasi teman-teman lah, terutama anak-anak muda. Kalau saya melihat dari penonton di sini itu usia 18 sampai 45 tahun di YouTube saya ini. Nah, keterlibatannya Mas Uki ini kan di banyak kelompok, di banyak event, di banyak hal lah. Itu semangat atau motivasi apa sih Mas yang kemudian bisa ditiru oleh teman-teman, bisa berkiprah dan bisa berkontribusi lah di banyak ruang begitu. Sebenarnya kalau kita fokus dengan diri kita sendiri itu secara otomatis nanti akan dilirik orang ya. Kita tidak perlu mencari panggung ke sana, tidak perlu. Kita cukup fokus dengan apa yang kita happy buat kita saja ya. Sebenarnya kita hobi saya kan cuma di sementara seni teater, pedalangan dan karawitan. Ya saya fokus di situ. Saya tidak bisa keluar paku dari itu. Kalau saya harus suka band saya tidak bisa. Tapi maka dari itu saya kulik hal-hal tentang itu, mulai dari cerita wayangnya saya kulik tokoh-tokohnya, kenapa dia kok melakukan ini melakukan itu. Terus saya kulik lagu-lagu gending-gendingnya. Terus saya mengikuti diskusi-diskusi pementasan teater, pemahaman naskah kok sampai sedalam ini. Nah dari itu saya kolaborasikan menjadi suatu hal yang bagi saya sendiri ketika dari 3 kolaborasi itu menjadi sebuah hal yang baru. Nah hal yang baru itu yang membuat saya istilahnya puas mencari hal baru lagi ya di dunia itu. Mungkin untuk yang lain bisa fokus dengan keahliannya masing-masing, hanya jangan sampai terpaku pada hal yang sudah ada. Yang penting kulik, harus ada inovasi. Hanya kalau itu kan kalau cuma kita menyampaikan hal yang sudah ada, ya kita hanya sebagai power lewatan sinyal saja. Iya, kita tidak punya satu hal yang berbeda. Nah padahal hal yang berbeda itu yang membuat diri kita ada sebuah kebanggaan, kepuasan. Nah ini terakhir Mas, di sini terakhir itu ada kata bertuah dari Mas Uki nih. Waduh, menghadap kamera. Kata bertuah apa ya? Kata bertuah ini untuk memotivasi saya dan apalah untuk intinya kata bertuah. Silakan kata bertuah dari Mas Uki. Semua Tuhan menciptakan hal di dunia ini pasti ada manfaatnya, termasuk kita. Terima kasih Mas Uki atas waktunya. Semoga tambah sukses. Amin. Dan terus
janganlah meregenerasi anak-anak untuk terus mengenal dan mempertahankan dan mengembangkan seni tradisi yang ada. Siap. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau oke, bisa kalian like, kritik dan saran bisa cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.